Tadinya mau dipisah-pisah, sekarang satuin lagi aja untuk 2 pertanyaan lagi, sok mangga. Atau 1 pertanyaan lagi. Itu Cici, Sita aja. Oke, untuk Sita mangga. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya. Oke nih buat teman-teman, saya ingin bertanya. Seperti yang kita tahu kan, sekarang tuh perkembangan zaman dan juga teknologi ini menimbulkan banyak dampak yang besar, baik itu dampak positifnya, dampak negatifnya bagi para siswa, khususnya nih anak-anak SD yang sekarang itu sudah, anak SD itu kelas 1 itu udah dikasih HP kan. Nah, menurut kalian dari perkembangan teknologi ini apakah dapat berperan dalam mengatasi gangguan pelajar atau justru sebaliknya menjadi tantangan yang lebih besar dan yang menimbulkan lebih banyak permasalahan yang dapat mengganggu belajar? Oke. Asli mah. Serius asli. Sumpah video. Boleh dikirim jadi mah. 3. Oke. Tadi kan udah Sita. Terus ada satu lagi yang ingin bertanya yaitu Neng Jeje mangga. Siti Nurdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdiana yang berarti 30420 dari kelas 4. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Teteh kalau mengatasi anak-anak yang toksik, kan sekarang banyak anak-anak yang toksik itu gak bisa ini loh, gak bisa nyesuaiin perkataan buat sepantaran, seatasan, sebawahan gitu. Ya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang udah berpartisipasi bertanya. Terima kasih kepada yang teman-teman udah oke silent gitu. Terima kasih ya. Terus kan untuk yang bertanya nanti dikasih hadiah ya, mobil Pajero. Pengen mobil Sarawak warna ungu. Oke, kita diskusi 2 pertanyaan dulu ya sebentar. Terima kasih. 3. Oke teman-teman, izinkan kami di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman tanyakan kepada kelompok kami. Mangga teman-teman yang telah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan mangga. Rika dulu. Oke, terima kasih Teh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Tadi kan Dina tanya kalau di kelas 6 atau di kelas 4 ke atas kenapa pakai metode auditory sama visual aja ya. Nah, tapi menurut kelompok saya itu tidak efektif ya, karena gaya belajar yang bagus itu yang pakai ketiga-tiganya, yang auditory, visual sama kinestetik. Namun memang kebanyakan guru yang mengajar kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 itu hanya menggunakan metode auditory atau visualnya aja. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi menurut itu tidak efektif dan tidak adil untuk peserta didiknya. Jika hanya menggunakan salah satu metode saja, muridnya ada yang ngerti dan ada yang enggak, itu tidak adil menurut kita. Cukup, Dina? Izin menambahkan dulu ya. Kan terus ada pertanyaannya juga, apakah memang sudah seperti itu sistemnya? Kalau menurut saya itu bukan sistemnya, tapi suatu kebiasaan yang turun-temurun kalau menurut saya ya. Jadi kita nih sebagai calon-calon guru muda gitu, calon-calon apa ya, guru terbaru gitu ya, calon pendidik yang baik, kita tuh harus tidak boleh memaklumkan, tidak boleh membiasakan hal-hal buruk terus-menerus. Kita udah tahu nih hal-hal ini tuh tidak baik gitu, dan ini tuh bukan sebuah sistem, itu tuh cuma kebiasaan buruk yang dari zaman ke zaman selalu diturunkan, selalu dilakukan. Nah, kita sebagai guru yang baru, kita sebagai calon pendidik yang baru, kita harus mematahkan apa sih yang ada, yang kesalahan di sini tuh kita tuh harus mematahkan itu, kita harus membenarkan, kita harus meluruskan. Nah, izin sekian aja. Ada yang ditanyakan kembali? Ada yang ingin menambahkan? Cara untuk supaya sistemnya tidak apanya nih, cara mengatasinya kayak kan kata kita kan apa teh, kita harus membenarkan kan apa teh, banyaknya tuh kayak gurunya tuh guru yang senior ya, kan guru senior itu kayak lebih susah untuk tahu gini ya. Nah, caranya itu gimana? Oke, kalau menurut kita gitu ya, bisa, caranya bisa. Kita tuh jangan dulu mulai dari orang lain, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita yang memberikan contoh yang baiknya. Jadi orang juga kan bisa melihat, orang juga bisa menilai orang itu
kalau udah dewasa, udah bisa berpikir, itu juga dia udah tahu nih mana yang benar mana yang salah, dan dia juga punya rasa malu sedikit gitu. Intinya gini, kalau mau ke orang lain, diri kita dulu sendiri, kita dulu yang contohkan yang baiknya seperti ini, kita dulu yang mengupayakan gini loh, baiknya gini loh, yang baik itu seperti ini gitu. Jadi kamu jangan jadi kita tuh sebagai guru bukan hanya menjelaskan doang, tapi kita juga harus mengerti anak nih bisanya apa, anak ini apa namanya teh belajarnya teh kemampuannya seperti apa gitu. Dimulai dari diri kita. Setelah dimulai dari diri kita, baru kita obrol pelan-pelan, kita bicara, kita lebih ke ayo dong kita sama-sama buat perubahan baru, ayo dong gitu. Kita sebagai apa namanya teh tonggak gitu ya, tonggak dalam pendidikan, tonggak dalam ilmu, itu harus yang sebenarnya yang harus bener dulu, itu yang ngasih ilmunya dong. Masa kalau yang ngasih ilmunya salah, otomatis ke bawahnya juga nanti takutnya salah gitu ya. Kalau menurut saya, ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Aku Mangga. kalau aku mah ya selalu ingat sama kutipannya Firda kemarin, katanya kan kita tuh kuliah tuh di PGSD. Nah, PGSD itu bukan hanya pendidikan guru sekolah dasar, tapi pendidikan guru kayak sebelum jadi kita tuh harus serbaguna gitu. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Neng Gina, Neng Wafa, dan teman-teman semua serta Neng Tika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Neng Firda. Mangga, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Firda. Bagaimana solusi kita sebagai siswa untuk mengatasi pada permasalahan guru yang menerapkan materi tidak sesuai dengan materi yang dipelajari, karena guru tersebut seperti itu akan membuat siswa tidak paham tentang materi yang akan dipelajari. Nah, memang ya saya juga pernah mengalami itu, ada guru yang apa sih keluar dari topik pembahasan gitu dari materi. Nah, kita sebagai siswa itu seharusnya bisa mengingatkan guru tersebut agar menjelaskan yang tidak keluar topik dari pembelajaran gitu. Karena mungkin kalau kita dapat mengingatkan guru tersebut, mungkin si guru dapat berpikir gitu kalau misalkan kita tidak tertarik dengan kehidupan pribadi guru tersebut gitu. Bukan gitu maksudnya. Pokoknya mah karena guru tersebut lebih tertarik pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran di kelas pun dapat terlaksana. Oke, ada yang ingin menambahkan? Aku kayak gitu, tanya dulu Firda. Oh iya ya. Itu kan tadi tuh harus mengingatkan ya gimana nih cara yang mengingatkannya, takutnya tuh kalau misalnya kita ngeliatnya secara langsung mah takutnya dianggap nggak sopan gitu, apa gimana, apalagi kalau misalnya gurunya udah senior banget gitu. Saya kan kebanyakan guru-guru yang kayak gitu tuh guru-guru yang udah Senior ya. yang sepuh. Oke, tadi tuh pertanyaannya cara bilangnya gitu ya. Kalau menurut saya nih, kalau kan kita juga punya etika ya, etika bicara kepada teman, etika bicara kepada bawah, maksudnya teh umurnya di bawah kita gitu ya, atau etika ketika kita bicara kepada atasan kita, mau itu senior, mau itu orang tua, mau itu pengajar, guru gitu ya, kita juga punya etika. Nah sebenarnya kalau kita mau ngasih tahu orang tentang kebaikan, itu nggak usah takut, yang penting etikanya kan tadi cara bicaranya gimana sih? Kita terapkan etika yang telah kita pelajari. Kita kan di sekolah di sini, maksudnya universitas di sini kita belajar, di sini juga dipelajari etika ya. Kita juga bisa belajar etika. Gimana kita kan udah besar, kita harus tahu etika kita ketika berbicara kepada yang lebih tua, misal kepada guru. Ini konteksnya kan guru ya. Cara mengingatkan gurunya, pertama jangan sampai menyinggung gurunya gitu dengan kata-kata yang tidak formal, atau misal kata-kata yang nyolot, atau kata-kata yang menggugah emosi guru. Terus jangan ngasih tahu guru dengan black point. Jangan langsung satu to the point gitu. Kita juga harus pelan-pelan dulu gitu. Gak langsung, karena kan ini bukan teman ya, ini tuh guru, ini tuh pendidik kita, ini senior kita gitu. Terus yang berikutnya, ketika kita mau ngasih tahu guru atau misal kita mau ngasih tahu dosen, kita juga harus
lihat dulu etikanya, salamnya, sopan santunnya, atau minta maaf terlebih dahulu, atau nanti ada kata-kata terima kasih, atau nanti kan salam, maaf, terima kasih itu harus ada gitu. Dan guru juga ngerti loh. Ya juga kalau misal kita kasih tahu bahwa ada yang miss, ada yang kurang pas gitu ya. Dia juga insya Allah ya si gurunya juga kalau misal kita ngasih taunya gitu, dia juga akan mengerti dan tidak akan marah gitu. Menambahkan atau menyanggah? Jadi siapa dulu ini? Sok. Jawab ya. Jadi contohnya tuh kayak gini. Iya benar, tadi itu sopan. Kalau misalkan gurunya, soalnya ini kejadian juga waktu pengalaman saya waktu SMP, guru PPKN lah pokoknya. Dia tuh mengaitkannya kemana, terus ceritanya itu kemana. Pas itu dibuat nih, Bapak mohon maaf izin bertanya, dari cerita Bapak kami emang sangat excited dengan cerita Bapak. Nah, apakah dari cerita Bapak itu terkait dengan pematerian yang Bapak itu, apakah ada sesuatu yang terkait dengan pematerian dari Bapak itu, dari cerita Bapak itu, apakah Bapak sedang membuat presentasi Pak gitu? Kayak gitu contohnya. Oke. Terima kasih ya kepada Neng Sita, Neng Firda, dan teman-teman semua. Ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan? Cukup? Oke, pertanyaan Neng Ayu, mangga dijawab. Ya, namun anak diharapkan dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu. Nah, jika peserta didik tidak dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu, maka oke, kalau menurut kelompok kami ya, apakah kegagalan tersebut adalah kegagalan seorang guru? Kalau menurut kelompok kami tidak bisa stuck gitu menyalahkan guru, menyalahkan murid. Karena yang di sini kita kan kompak, kita kan bareng-bareng. Di sini tidak hanya guru yang sekolah, tidak hanya murid yang sekolah. Kita kan bareng-bareng. Bukan berarti anaknya ini tidak naik misalnya gurunya yang salah. Bukan berarti anak ini tidak naik muridnya yang salah. Nih, kenapa demikian? Karena kan mereka bareng-bareng. Misal nih, ada guru yang rajin banget, aku pengen deh anak didikku bisa lulus, aku pengen deh anak didikku sukses, aku pengen deh anak didikku bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Tapi ada juga loh anaknya yang tiba-tiba nggak mau, anaknya yang males, anaknya yang tidak punya keinginan, terus tidak lulus. Apakah gurunya yang salah? Tidak dong. Nah, terus kemudian apakah anaknya yang salah? Belum tentu juga. Kenapa? Karena mungkin gurunya salah dalam cara mengajarnya sehingga anaknya tuh, apa sih aku nggak ngerti ini, apa sih yang disampaikan, aku nggak ngerti gitu. Itu juga jadi kalau menurut saya ya, menurut kami gitu, untuk tidak menyalahkan salah satu pihak. Kenapa? Karena kita itu bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau hanya menyalahkan salah satu pihak saja, itu saling terkait teman-teman. Tidak selamanya anak itu malas, tidak selamanya guru itu salah dalam mengajar gitu. Karena tidak selamanya kesalahan dan kebenaran itu selamanya seperti itu aja menurut kelompok kami gitu. Apakah sudah? Ya, udah. Oke, ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, lanjut ke Jadi bakal menjawab pertanyaan dari Pini. Bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi salah satu masalah dalam manajerial kelas, yaitu kurangnya kesatuan antar siswa karena adanya kelompok-kelompok di dalam kelas. Biasanya masalah ini seperti itu. Oke, jawabannya, misal banyak yang circle-circlean atau kelompok-kelompokan. Jadi si gurunya coba mengubah cara pembelajarannya dengan diskusi atau jadi debat. Nah, orang-orang yang kelompoknya suka itu saja, kita sebagai guru memberitahu, dipecah gitu anak-anaknya supaya kelompoknya atau orang-orangnya gak itu saja. Karena kedekatan itu bisa timbul karena kita sering bertemu dan sering bersosialisasi. Apakah udah cukup mungkin segitu? Apakah sudah terjawab ini? Belum. Oke, gimana ya?
buat dia itu udah dipecah nih ya sama gurunya. Nah, ketika dia masuk ke dalam kelompok yang salah satunya emang ada, nah si anak yang salah satu circle itu teh mempengaruhi juga kelompok yang barunya itu buat mengisolir saudara saya gitu. Jadi susah juga kalau gitu. Kalau dijawab. Pertanyaannya, apakah saudara kamu punya salah atau teman-teman yang lain? Misalnya kan tadi masalahnya tuh banyak orang yang bercircle, banyak orang yang berkelompok dalam pembelajaran gitu ya. Terus sama gurunya udah dipisah nih dengan diskusi atau dengan debat, tapi beda orang gitu ya, dicampur orangnya tuh diganti-ganti, masih tidak efektif. Kenapa? Karena masih ada salah satu oknum yang mempengaruhi teman-teman lain supaya mengisolir teman yang ini. Oke, kalau menurut kami gitu ya, berarti yang harus diobati terlebih dahulu adalah anak yang selalu ingin si poin masalahnya itu gitu. Jadi kalau misal kita sudah memecah tidak bisa berhasil, kita sudah ini kamu gabung sama ini tapi tetap nggak bisa karena masalahnya itu belum terselesaikan. Masalahnya di sini kamu adalah si anak yang ingin mempengaruhi anak lain bahwa harus mengisolir ya ini gitu kan. Kalau menurut kelompok kami sebenarnya yang harus dibenerin dulu adalah anak yang ini, anak yang bermasalah itu, anak yang selalu membuli itu. Pertama kita bisa kasih pengertian dahulu lah kepada anak yang membuli, karena biasanya kalau anak yang sering membuli itu ada beberapa faktor loh. Ada misal dari faktor keluarganya, dia tuh bisa jadi korban broken home bisa ya. Ada misal dia tuh pernah mengalami hal yang serupa sehingga dia melakukan hal itu kepada temannya gitu. Nah jadi kita tuh harus cari tahu dulu karena apa. Kalau misal kita terus mengganti-ganti, kita terus berupaya menyelesaikan supaya si anak ini gimana sih caranya supaya si anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, tetapi poin masalahnya belum terselesaikan, maka ini tidak akan pernah beres. Jadi pertama itu harus menyelesaikan permasalahan dari si anaknya ini terlebih dahulu. Bisa dengan kita sebagai wali kelasnya, atau misal guru yang mengajarnya mengasih tahu, atau misal kita berkonsultasi kepada orang tuanya, kenapa sih gitu ya. Oke, apakah intinya jawabannya bisa dengan melakukan pendekatan dulu terhadap oknum yang bermasalah. Terima kasih. Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya izin bertanya. Kalau misalkan sifatnya kan ada yang anaknya tuh emang udah dari kecilnya itu membuli nih, tapi emang udah dari sifatnya dia, misalnya bukan dari lahir, emang dari keturunannya, atau kan kalau misalkan dari backgroundnya gitu, dari misal orang tuanya broken home gitu, oke lah itu mah ya masih bisa bisa dipertanyakan, masih bisa didiskusikan gimana caranya. Kalau misalkan udah dari sifatnya, soalnya ada beberapa anak itu yang kayak gitu, jadi itu gimana? Oke, saya juga pernah yang ada tugas proyek mengajar itu banyak loh anak-anak yang dia itu egois, lebih ke egois seperti itu ya, itu banyak sekali. Kenapa? Kalau menurut saya kalau anak SD itu masih bisa dibentuk dan dibina kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kebiasaan itu kan mulainya dari kecil ya. Kalau untuk SD kecil-kecil seperti itu tuh masih bisa dibina. Kalau misal emang udah dari sifat aslinya. Nah, kalau untuk merubah sifat itu bukan berarti tidak bisa dirubah, tapi memang sulit untuk dirubah. Makanya pertama kita bisa biasakan kebiasaan kecil. Oke, kalau misal di rumahnya tidak bisa menerapkan kebiasaan kecil tersebut, kita cobalah di sekolah gitu. Yuk teman-teman kita bareng-bareng gitu. Kita support dong teman-teman kita di sini yang belum bisa mengendalikan egonya, mengendalikan emosinya gitu. Supaya dia juga bisa terbaur, maksudnya terpengaruh energi positif dari kita gitu. Bisa contoh dengan kita memulainya dengan kegiatan atau misal dengan perilaku yang bisa membuat si anak ini teman-teman gitu ya, yang juga pengen ikutan. Karena jujur ya, kita itu kan sifat udah kelas 4 ke kelas 6 kan udah susah ya, kayak untuk apalagi kan yang laki-laki ya, yang SD tuh
Gimana sih caranya? Sebenarnya saya juga punya teman tahu dia tuh bandel bisa sampai apa ya, bulenya tuh udah tingkat menyakiti gitu ya, tapi berubah loh. Kenapa bisa berubah? Tetap untuk faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor teman, mau itu usia kecil, usia sedang, usia dewasa pun itu berpengaruh teman-teman. Baik, di sini aku mau jawab pertanyaan dari Dede. Sebenarnya masalah yang apa sih yang anak berbicaranya toksik itu dari lingkungan pergaulannya ya. Jadi harusnya masih dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau misal dikasih tahu susah mah, tapi ada beberapa yang dapat bisa dilakukan. Yang pertama itu di lingkungan rumahnya, karena kan rumah itu tempat yang sering ditinggali. Jadi di dalam rumah itu ajarkan anak-anak untuk selalu melakukan etika serta sopan santun gitu. Contohnya kayak kalau sebelum masuk pintu mengucapkan salam, terus bersikap sopan masuk pintu, ya membuka pintu. Terus yang kedua kita bisa, yang lebih tua itu bisa kasih contoh yang baik. Jadi kita sebagai yang lebih tua juga harus menyaring apa yang akan kita utarakan atau ucapkan kepada anak kecil gitu. Terus yang ketiga ada kita harus memberikan pujian serta apresiasi kepada anak ketika anak tersebut melakukan hal yang baik. Jadi hal tersebut dapat memotivasi anak untuk selalu berkata yang baik, melakukan hal-hal baik juga gitu. Terus yang keempat ada ajarkan anak untuk menggunakan sapaan yang baik dan juga santun. Mungkin itu saja dari saya. Silakan, apakah ada yang mau menyanggah dan menambahkan? Mangga masih ada. Mangga yang tidak dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Rina Putri. Di sini saya ingin menambahkan dari jawaban saya. Kalau tadi kan itu mah di ruang lingkup keluarga ya, lingkungan tempat tinggalnya. Nah mungkin kalau untuk di dunia sekolah sendiri, di dunia pendidikan, mungkin kita nanti kalau sebagai guru itu bisa dengan cara mulai membiasakan kepada anak-anak, kan pasti terdengar ya oleh kita. Nah, kamu teh gak boleh gitu, itu teh bahasanya tidak baik walaupun di lingkungannya seperti itu. Tapi jika setiap hari oleh kita di sekolah selalu diingatkan, itu juga bisa kok nanti berpengaruh kepada anaknya nanti. Mungkin bisa jadi anak itu akan mempengaruhi lagi teman-teman di lingkungannya sehingga bicaranya jadi lebih baik. Sehingga saya seperti itu. Terima kasih Dinda. Terima kasih Dinda. Sudah tidak ada yang menyanggah ya. Oke, next. Sita, apakah perkembangan teknologi dapat berperan dalam mengatasi gangguan belajar kesehatan dan itu sebaliknya? Oke, untuk teknologi ya tidak bisa. Oke, ini positif. Ini mah HP, gara-gara HP anak seperti ini. Gara-gara HP anak seperti ini. Jadi untuk teknologi itu memiliki sisi negatif, memiliki sisi positif. Jadi untuk ini kan di SD apa? SD 1, kelas 2, kelas 3, kelas berapa? Semuanya sih banyak. Pokoknya mah sekarang teh anak SD udah dikasih HP ya. Benar. Oke, sebenarnya ya untuk gadget, untuk HP itu memiliki sisi positif, tapi memang menurut saya juga ya itu lebih condong ke negatifnya, banyak yang negatif. Kenapa? Karena anak SD itu masih belum bisa menyaring informasi, masih belum bisa. Oh ini nih yang berkaitan dengan pembelajaran. Oh ini nih yang harus dipelajari. Jadi anak SD itu masih belum paham, dia masih belum bisa membedakan yang mana yang baik, membedakan mana yang buruk gitu. Tapi dari sisi negatif tersebut masih ada sisi positifnya. Mengapa? Karena sekarang itu pembenaran kata-kata anak-anak SD itu udah banyak sekali, dan dia juga terkadang lebih kreatif, bisa kreatif ya kan. Sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang mengasah kreativitas anak, itu juga salah satu sisi negatif. Namun lebih banyak sisi negatifnya karena penyalahgunaan dari handphone tersebut. Makanya kalau misal sekarang kan udah banyak nih anak SD yang sudah dikasih HP, harusnya orang tua itu kalau udah kasih keputusan gitu ya, ini boleh pakai HP, harusnya didampingi. Jadi jangan dilepas, didampingi plus di
iya dibatasi, didampingi dan juga dikasih petunjuk. Nih yang ini nih, ini bagus nih untuk kamu, untuk pelajaran kamu. Ini bagus nih untuk misal kreativitas kamu. Seperti itu. Apakah sudah? Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kelompok. Terima kasih atas Antusias teman-teman. Terima kasih. Mau sepombong. Sekian aja ya dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, udah atau misal kurang jelas nih penjelasannya, bisa langsung call aja ya teman-teman. Kalau ada yang kurang ya, ampun Bu, sepuh, ampun ya. Terus saya dan teman-teman kelompok saya memohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada kelebihan, tolong dong balikin punten ya. Tuh.